Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gisami Haji, kultivator spiritual Nusantara. Buat teman-teman semuanya yang ingin bergabung di channel YouTube Gisami Haji, monggo silahkan. Dan buat teman-teman juga yang mungkin ingin menambah wawasan di bidang kultivasi, spiritual, meditasi, dan vibrasi, jika ingin berminat silahkan tuliskan nomor HP-nya di kolom komentar, nanti saya akan invite masuk ke grup WhatsApp saya. Kali ini mungkin temanya dari pertanyaan teman kita ya, William Harley. Gimana caranya menyusun atau baiknya menyusun antara kesadaran dan bawah sadar supaya lebih enjoy, lebih nikmat, lebih luas, dan lebih fleksibel, freedom, bebas, tanpa aturan, dan pastinya semuanya aman dan tidak menjadi beban. Karena memang kadang-kadang meditasi itu kalau terlalu dalam juga menjadi beban banget ya. Tapi sebelum saya membahas itu semua, saya akan jawab satu-satu dulu ya. Karena pertanyaan ini mungkin banyak teman-teman juga yang merasakan kok agak berat banget gitu belajar kebatinan, belajar tentang spiritual, terus segala macamnya. Jadi untuk menyelaraskan pikiran sadar, logika atau keinginan, dan alam bawah sadar atau kebiasaan emosi, keyakinan dasar, memang adalah kunci untuk mencapai hidup yang flow ya, atau mengalir. Lebih tenang dan aman. Bawah sadar itu memang mengendalikan 95% aktivitas harian kita. Sehingga kuncinya adalah berteman dengan alam bawah sadar itu dan memprogram ulang bagian-bagian tersebut ya. Jadi ada RAS namanya, Reticular Activating Systemnya, itu harus di situ. Di berikut caranya menyusun penyelarasan tersebut agar hidup lebih nikmat, fleksibel, dan aman. Yang pertama-tama ya bangun dulu koneksi melalui kesadaran diri atau mindfulness. Nah, kesadaran ini kan di video-video sebelumnya sudah saya bahas juga ya. Jadi yang terpenting dari kesadaran itu adalah hadir di momen saat ini. Itu harus digarisbawain. Jadi nggak usah mikir masa lalu, masa depan, atau apa. Nah, pokoknya yang sekarang aja. Karena 1 menit yang lalu juga udah masa lalu ya. Jadi pikiran bawah sadar itu beroperasi di waktu saat ini. Jadi ketidakbahagiaan sering muncul ketika pikiran sadar itu mengembara ke masa lalu atau masa depan. Oh dulu saya ini, atau khawatir tentang masa depan ya. Jadi kita memang harus latih mindfulness-nya. Jadi melatih kesadaran itu ya setiap hari sebenarnya. Sorry tadi kehujanan. Jadi benar-benar harus dilatih setiap hari. Ya biasanya kan ya saya ajarkan 5 menit atau 10 menit sebelum tidur ya, atau setelah bangun tidur, untuk hadir sepenuhnya. Apa yang hadir? Menerima keadaan dan mengurangi kecemasan. Jadi nggak usah khawatir dulu masa depan atau segala macam. Meditasi dan relaksasi. Biasanya meditasi itu membantu untuk menenangkan pikiran, menjernihkan pikiran, dan melepaskan stres-stres atau depresi ya. Kalian bisa coba teknik pernapasan yang saya ajarkan di video sebelumnya. Ya kurang lebih 15 menit lah. 5 detik ditarik, 5 detik dihembus. Jadi repetisinya 15 menit lah. Untuk menurunkan kecemasan dulu dan menghubungkan kedua pikiran, mengenali pola diri dulu, amati emosi dan kebiasaan yang berulang-ulang.
Kesadaran akan pola ini adalah langkah pertama untuk mengubah keyakinan bahwa sadar yang membatasi. Jadi pikiran kita tuh udah kita bentengin dulu. Nah, yang kedua adalah program ulang bawah sadar dengan enjoy. Jadi kita harus memprogram ulang juga semuanya. Kalian bisa gunakan visualisasi yang kreatif ya. Luangkan waktu 10-15 menit sehari untuk membayangkan tujuan yang ingin dicapai atau goal yang ingin dicapai, target yang ingin dicapai, seolah-olah sudah benar-benar terwujud. Nah, setelah itu libatkan emosi atau rasa, bukan sekadar gambar yang kalian bikin atau segala macam, karena bawah sadar merespon itu yang paling penting adalah perasaan. Afirmasi positif adalah ucapkan kalimat positif setiap pagi untuk mengatur ulang keyakinan. Ya, ucapkan di depan cermin agar lebih efektif. Kalian bisa gunakan mantra ikhlas dan sabar ya. Aku nerima ini dengan ikhlas, pasrah dan bersyukur. Itu paling bagus mantra yang memang saya ajarkan di kelas-kelas saya. Jadi menerima keadaan dengan ikhlas dan melepaskan ekspektasi yang berlebihan, itu juga bisa mengurangi beban bawah sadar, sehingga menciptakan perasaan aman dan tenang. Nah, yang ketiga adalah teknik menyeimbangkan keduanya agar luas dan fleksibel. Jadi logika dan emosi yang seimbang. Jangan memaksakan kehendak logika ya, atau kehendak sadar dipaksa. Jika hati atau emosi bawah sadar belum siap, masih punya beban atau segala macam, ya cari jalan tengah yang membuat kalian merasa nyaman dan aman. Nah, begitu juga dengan ritual tidur. 1 jam sebelum tidur, ya, lakukan aktivitas relaksasi, membaca, atau mandi air hangat. Ini adalah waktu yang terbaik untuk menanamkan sugesti positif karena pikiran bawah sadar sangat aktif sebelum tidur. Jadi masuk ke gelombang tetanya. Jadi gelombang teta itu adalah pintu masuk ke kesadaran itu sendiri ya, ke alam bawah sadar. Jadi tindakan kecil yang konsisten, lakukan hal-hal baru atau sulit sekali setiap hari untuk melatih mental dan membuat bawah sadar itu lebih fleksibel. Kemudian yang keempat adalah menjaga keamanan dan ketenangan, itu juga freedom atau kebebasannya. Jadi kelola stres dengan napas, kalian bisa gunakan pernapasan yang tadi, ya 5 detik tarik, 5 detik hembuskan. Saat merasa tertekan, mungkin ambil napas dalam-dalam dan perlahan untuk mengaktifkan sistem saraf dan menenangkan diri. Lepaskan pikiran negatif yang masuk ya. Maafkan diri. Jadi aku sudah memaafkan diriku, aku sudah mengampuni diriku atas segala hal kesalahanku, baik yang masa lalu, sekarang maupun yang akan datang. Jadi benar-benar kita memaafkan diri sendiri atau sudah berdamai dengan diri sendiri. Temukan hikmah dari setiap kejadian. Ya, hari ini apa aja yang sudah dilakukan, apa aja yang belum maksimal itu, dan fokus pada tujuan hidup agar tidak terjebak dalam emosi negatif. Nah, buatlah batasan yang sehat, pahami batas energi diri sendiri dan jangan ragu untuk beristirahat dari ya scrolling ya atau lingkungan-lingkungan yang toksik. Jadi kalian semakin tinggi vibrasi itu sebenarnya sudah harus bertemu dengan ya teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang lama tuh yang toksik atau segala macam nggak ada manfaatnya sia-sia, ya sudah mulai tersingkir. Nah, dengan menerapkan teknik-teknik ini aja secara konsisten, ya pikiran sadar kalian akan memberi arahan yang jelas ya. Jadi pikiran itu akan diarahkan ke tempat yang jelas. Sementara pikiran bawah sadar akan mendukungnya, menghasilkan kehidupan yang lebih enjoy, aman, dan penuh kebebasan. Mungkin Erwin ada yang mau ditanyakan sebelum saya bahas yang lainnya. Saya juga undang di ini ya, di grupnya ya. Biar teman-teman yang lain
bisa ikutan. Saya udah masukkan di live streamingnya di grup ya. Saya buka di ininya dulu, di Facebooknya dulu, agar teman-teman yang lain juga bisa ikutan. Baru Erwin aja nih yang muncul. Santai ya. Mungkin teman-teman yang lain masih sholat. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Erwin, mie ayam 717 ya. Belajar spiritual sejatinya belajar untuk tidak menempatkan keadaan di luar diri sebagai sumber kebahagiaan. Jadi tidak terpengaruh apapun dengan kondisi di luar diri dalam meraih kebahagiaan. Contohnya jika pasanganmu tidak sesuai dengan keinginanmu, ya belajarlah untuk tidak melekat pada pasangan dan lepaskan tuntutan agar ia memenuhi gambaran yang ada di kepalamu. Jadi banyak juga yang konsultasi yang selamat bergabung, Rian. Jadi contohnya gini ya, saya tuh kadang juga agak kesel juga ya. Saya mau dedikasikan untuk membantu orang, ya kadang-kadang kebaikan saya dianggap suatu kewajiban. Datang-datang mau minjem duit lah atau segala macam, ya kan? Karena mau lebaran lah, mau usaha gini-gini. Jadi sebelum kita belajar vibrasi, law of attraction, afirmasi, vibrasi, manifestasi, sebenarnya diri kita ini bisa ngukur lah ya. Ngomong-ngomong suaranya clear nggak ya, Win? Yan? Tolong dong komen. Takutnya kita ngoceh-ngoceh nggak ada suaranya. Jadi gini, kalau kita beli motor lah ya, beli motor tapi kita nanti kalau ada kerusakan kita nggak bisa mengeluarkan uangnya atau nggak mampu mengeluarkan uang atau beli bensinnya nggak mampu atau segala macam, yang ngapain beli motor kan gitu, sudah ngukur duluan gitu. Jadi nggak usah belajar afirmasi atau segala macam. Ya makasih Yan. Jadi kalau lu nggak sanggup ya percuma aja belajar afirmasi, manifestasi atau belajar yang lain-lain ya. Lo sudah ngukur dulu nggak sanggup. Nah yang sebenarnya yang harus dibenerin itu bukan kita belajarnya dulu ya, tapi pola dulu. Makanya saya bilang pertama kali dasarnya abandon identitas itu benar-benar ya. Kan saya udah bilang kalau memang kalian masih ke pola yang lama, coba deh gaya saya aja ekstrem dah. Saya juga pernah mengalami bukan nol ya, bukan titik nadir, tapi minus. Saya pernah ngalamin di titik minus. Itu yang pertama itu, abandon identity itu adalah mengganti identitas dulu. Ya, tinggalkan pola lama, semuanya tinggalkan gitu. Ya. Saya punya paguyuban juga sempat saya tinggalkan lama kok. Ada 7 tahunan saya tinggalkan. Jadi saya rubah dulu identitas saya. Saya dulu punya perusahaan ya namanya Mira 5 ya CV. Saya juga
ngelola di situ barang-barang kosmetik atau segala macam. Saya juga punya pabrik, ya, pabrik kue. Saya juga dagang. Saya tinggalkan dulu. Ya udahlah, apa adanya dulu, flow dulu. Makanya saya tadi apa? Dasarnya kita belajar ini ya dengan fleksibel aja, aman, tenang gitu ya, nggak ada beban segala macam. Ya udah, tinggalkan identitas itu, kalian bangkit lagi dari nol. Yang lama kalau memang nggak cocok ya tinggalkan gitu. Jadi mulai lagi, ngerintis lagi dari awal. Jadi yang paling pertama tuh, kalau memang mau maju, ubah identitas dulu, bukan rubah KTP, bukan rubah nama. Jadi kita apa ya, akeko lagi, ya potong kambing lagi, bukan. Tapi identitas kalian, diri kalian tuh tinggalkan dulu yang lama. Makanya saya buat lagi namanya Tunas Wijaya. Tunas Wijaya tuh pohonnya pernah ditebang orang, bahasanya tuh. Jadi saat bahasa tebang orang, terus orang tuh ninggalkan, tapi saya bersyukurnya apa? Akarnya nggak dicongkel sama mereka. Jadi nggak ditebang itu bukan berarti nggak bertunas, makanya bertunas. Tapi alhamdulillahnya mungkin pohon itu di tengah hutan belantara, ditumbuhin rumput segala macam, jadi tunasnya nggak kelihatan. Nah, tiba-tiba tunasnya sekarang sudah menjadi pohon dan sudah mempunyai ranting-ranting yang baru, ya. Dan itu benar-benar naik. Nah, yang kedua adalah abundant mentality. Polanya, kalau kalian nggak sanggup ya untuk beli motor, untuk biaya motor, bensinnya, perbaikannya, maintenance-nya, bayar pajaknya, ya ngapain gitu beli motor. Sama kayak kalian kalau pengen berumah tangga gitu ya, udah jelas ya kalian nggak sanggup tuh ngidupin anak orang. Oh, ini kan dasarnya cinta, dia mau, gue mau, ya udah, suka sama suka segala macam. Tapi kalian berpikir nggak, sudah tahu udah susah gitu, kalian nambah lagi yang namanya bayi, ya. Bayi itu ya butuh biaya lagi, sedangkan kalian untuk makan aja susah atau segala macam. Ya. Jadi datang-datang cuman ngeluh. Nah, ngeluh itu juga sebenarnya vibrasi jelek ya. Ya baik yang mendengar maupun yang curhat. Jadi hati-hati kalau ada orang datang-datang curhat sama kalian. Itu boncos itu energi kalian. Jadi belajar sama Aki itu, hindarin orang-orang seperti itu. Ya. Tinggalkan jauh-jauh. Kalian mulai aja. Karena semakin tinggi vibrasi itu, kalian akan bertemu dengan orang-orang yang baru lagi. Ya, benar nggak Yan? Benar nggak Win? Ya, Rian ini sebenarnya termasuk orang dekat saya juga, dan dia tahu persis ini perjalanan kisah Miyaji ini. Jadi kalau memang yang saya bilang kedua tadi, nah baru yang ketiga itu abundant action. Kalian tuh mulai dari diri kalian sendiri, mulai dari apa adanya. Jangan datang-datang pinjam duit atau segala macam ya. Jadi kalau polanya, saya ngomongnya agak judes ya mungkin ya. Mungkin kalian bertanya sendirilah, orang kaya itu muncul dari orang miskin atau memang muncul dari orang kaya juga? Ya, ada tapi orang miskin yang jadi kaya. Ya benar kan? Benar nggak Yan? Ada orang-orang miskin yang dia lahirkan orang tuanya juga miskin, tapi dia bisa kaya gitu. Ya, ada orang kaya yang lahirkan juga anaknya karena nggak mau berusaha segala macam ya jadi miskin juga. Tapi terus terang aja, mungkin kalian akan sebel dengar omongan saya judes ini. Bodoh, ya, tolol, goblok mungkin ya, nggak bisa kaya. Jadi kalau kalian memang dilahirkan dari orang tua yang memang nggak punya, ya, serba kekurangan. Saya yakin kalau kalian pegang abundant identitas, ya, abundant identity-nya, abundant mentality-nya, pola mindset-nya, abundant action-nya, kalian bisa kaya kok, ya kan? Tapi yang nggak bisa saya ajarin sama orang bodoh. Mungkin kalian yang nonton ini jadi sebel ngeliat saya gitu nantinya. Menurut kalian nih yang hadir ini, Rian nih,
Rian sama Erwin. Benar nggak kata saya ini? Jadi kalau kita bodoh, ngulangin lagi apa pola yang lama, ya susah. Saya yang ngajar ini yang ribet gitu kan. Ribet sebenarnya. Saya buka kelas untuk yang pemula. Memang online, ya. Itu jatuhnya online. Karena memang aktivitasnya juga banyak. Jadi nggak bisa mungkin full ya. Saya akan dampingin. Benar, saya janji akan dampingi. Ya. Tapi, ya, kalau bodoh, ya maaf gitu ya. Sorry. Minum dulu. Jadi kalau kembali lagi ke pola yang lama, kalian nggak merubah dulu identitas kalian. Tentukan dulu tujuannya gitu. Tujuannya jelas atau segala macam jelas. Nah, enak gitu, ngerubahnya enak gitu. Ya. Oh inilah, beginilah. Ya gimana ya? Maaf ya, penghasilan 60.000 ya. Sedangkan si istri COD-nya ada 10 hari itu. Ya boncos lah gitu kan. Jadi kalian kira-kira masih apa ya? Bertahan di dunia yang toksik gitu ya. Toksik itu namanya. Terus tiba-tiba datang pinjam duit. Nah, ini termasuk gini ya. Saya asumsi, ini asumsi saya. Kenapa orang itu bisa kena jantungnya? Itu karena pusing di finansialnya sebenarnya. Jadi bukan karena pola makan atau merokok atau pola gaya hidupnya yang salah, bukan, karena otaknya itu sudah rusak. Jadi cara berpikirnya udah rusak, kesadarannya rusak, rasanya rusak, ya jiwanya pasti rusak. Gitu. Wajar kalau kena penyakit-penyakit psikis ya, anxiety, bahkan serangan jantung gitu. Oke, kita balik lagi ke permasalahan yang dipertanyakan oleh Harley William ya, yang dari Sukadana. Jadi jika penghasilanmu berkurang, uang merasa tidak cukup ya, dan kebahagiaan ikut menghilang, ya belajarlah untuk tidak melekat pada uang sebagai sumber rasa aman dan bahagia. Nah, jika jabatan tidak sesuai dengan harapan, ya Yan, ini buat Yan nih, dan hatimu dipenuhi dengan rasa kesal, ya kecewa, frustasi ya, belajarlah untuk tidak melekat pada posisi dan pengakuan atau validasi. Karena nilai dirimu tidak ditentukan oleh itu semua. Ingat, saya garis bawahin ya. Uang itu mengikuti orangnya, ya. Jadi kalau orangnya punya value, ya uang itu pasti ngikutin gitu. Jadi kalian pengen uang 100 juta dah. Nah kalau diri kalian sendiri nggak punya nilai 100 juta, ya sulit dapatnya. Jadi ya, minimal ya, kelas yang saya buat itu supaya kalian punya skill sebenarnya. Karena di sini tidak hanya belajar spiritual, kalian juga diajarin untuk usaha, dimotivasi sama saya kan, untuk berjuang, untuk maju, ya. Tinggalkan pola lama kalau memang berat gitu ya. Jika kamu kehilangan seseorang dan merasa sangat sedih atau terpukul, ya sadarin aja bahwa kesedihan itu juga lahir dari kemelekatan. Jadi sedih, susah, senang, bahagia, ketawa, ya, nangis, ya ngapa, itu kemelekatan. Karena anggap aja hujan aja bakal berhenti, nggak mungkin terus-terusan ya. Badai itu pasti berlalu. Nah, berduka adalah manusiawi, nggak maido juga ya. Ini bahasa saya nih. Namun kedamaian hadir ketika kita belajar untuk melepaskan, letting go lah. Nah, jadi gunakan pernapasan itu tadi yang saya bilang, tarik 5 detik, tahan 5 detik, keluarkan 5 detik. Repetisinya 15 menit itu cukup ya. Kemelekatan itu sama dengan akar semua penderitaan.
kalau saya diajarin meditasi ya, dulu saya juga belajar meditasi segala macam, itu intinya saya bisa letting go ya, karena memang ada beban yang memang terlihat, ada beban yang tidak terlihat, dan ada trauma-trauma yang memang sudah mendasar di bawah. Jadi penderitaan itu muncul karena kita melekat pada hal-hal yang tidak kekal, seperti orang, ya, harta, ya, kayak warisan atau segala macam, ide ya yang tidak kesampaian, atau hasil yang kita inginkan sebagai sumber kebahagiaan itu sendiri ya. Karena hakikat hidup adalah perubahan, dan ingat itu ya, kemelekatan ini pada akhirnya akan berujung pada kehilangan dan ketidakpuasan. Kebebasan sejati tidak datang dari mendapatkan semua yang kita inginkan, melainkan dari melepaskan genggaman yang terlalu kuat. Jadi kalau kalian tahan terus begini aja lah, lama-lama ya pegel juga tangannya. Kita megang, misalnya megang gelas nih, gini terus saja, setengah jam aja templek tangannya. Ngopian, Ben. Jadi memang kalau wayahnya memang harus dilepaskan, ya lepaskan aja. Ya. Datang-datang ada juga yang gimana ya Ki, saya ini punya penghasilan segini, tapi saya juga harus menghidupin orang tua. Ya, orang tua juga kadang nyerahin adik-adik, biayanya segala macam. Bingung saya jawabnya kayak gitu. Apa generasi sandwich ya, sandwich generation. Ya kalian harus berontak lah. Ya. Berontak. Mungkin Rian nih, kira-kira mau berontak nggak nih? Tapi terus terangnya jangan sakit hati, ini kita lagi sharing aja. Setelah nonton ini, ya saya nyuwun ngapura ya. Kalau mulut saya agak judes malam ini. Jadi apa ya, setelah kita melepaskan genggaman yang terlalu kuat itu, ya kita memahami bahwa segala sesuatu tidak kekal, dan kita mulai menemukan kedamaian dalam sikap tidak melekat itu sendiri. Ya, dengan tidak melekat ya kita tetap bisa menikmati dan menghargai setiap momen tanpa harus menuntutnya untuk tetap sama selama-lamanya. Jadi ya, waalaikumsalam Harley. Tadi saya udah jelasin tuh Harley, pertanyaan Harley tuh. Jadi benar-benar belajar itu enggak apa ya, enggak saklek gitu. Kalau kalian paham ya sebenarnya teknik olah rasa, ya saya sebagai orang Jawa ya, hidup itu akan damai dan tentram sebenarnya. Ya, cara-cara olah rasa yang saya pelajari adalah mungkin yang saya bilang dulu waktu itu logika mistik dan logika realita ya. Tapi ini dalam kaitan mistik kebatinan lah ya. Karena spiritual itu juga termasuk kebatinannya atau spirit ya. Dalam tradisi Jawa biasanya olah rasa bukan masalah teknik yang instan atau latihan teknis yang kaku, melainkan proses yang sangat-sangat panjang. Kan saya udah bilang tahapan-tahapannya untuk membentuk kepekaan batin itu sendiri. Lebih halus segala macam. Ia dijalani sebagai sikap hidup, bukan sekedar ritual. Jadi atau baca mantra atau segala macamnya. Mengolah rasa itu berarti menata cara merasa, menyaring dorongan batin, dan belajar mendengar gerak halus yang sering tertutup oleh pikiran dan ambisi-ambisi. Jadi gini, kalau tahapan-tahapan yang di grup itu saya bilang kan, oh begini-begini, kalian bisa pilih salah satu, nggak semuanya kok. Ya kalau memang nggak sanggup puasa, ya nggak usah puasa. Ini maaf ya, cuman ngomong di sini aja. Jadi saya tidak bawa ini ke dalam agama saya sebagai seorang muslim ya. Ya kalau nggak sanggup puasa ya setengah hari. Kalau masih nggak sanggup ya nggak usah. Gitu. Nggak bisa teriakatan Al-Quran, ya udah apa yang apal aja kalian baca. Nggak usah dipaksa harus tadarusan atau segala macam ya. Ya kalau memang nggak sanggup gitu. Kalau nggak sanggup bangun tengah malam tidur aja gitu. Ya, jadi bukan masalah
ritual atau segala macam. Yang jelas itu yang paling tirakat, yang paling benar adalah hati yang benar-benar bersih. Jadi percuma aja kalau kalian ritual ibadah, rajin, segala macam kalian lakukan, tapi hatinya tetap kusut ya, tetap kisru, RWD lah kalau bahasa kita di Lampung ini kan RWD ruwet bahasanya. Ya buat apa? Jadi kalian olah aja, itu juga termasuk tirakat sebenarnya. Kalian memiliki aja hati yang bersih, hati yang baik, udah. Itu termasuk tirakat. Kalau memang nggak sanggup, begini-begini, terlalu ribet lah belajar spiritual sama Kisami Haji, ya cukup aja kalian latih aja hati. Nah kalau kita kembali ke tata cara mengolah rasa tadi, ya pertama-tama olah rasa itu dimulai dari ya menenangkan batin dulu. Batin kalian tuh harus tenang. Jadi rasa yang jernih tidak mungkin muncul dari jiwa yang gaduh. Karena itu laku seperti semedi, ya, meditasi, laku menyepi ya, atau sekedar membiasakan diam menjadi hening ya, menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup itu ya. Kan saya udah ajarkan 30 sampai 1 jam ya, 30 menit sampai 60 menit kalian diam aja udah. Diam di sini bukan berarti kosong ya. Nah, di sini kan kalau sampai kosong ya kalian yang akan stres malah. Karena ada beban, kalian belajar ini malah jadi stres juga. Nah, itu saya nggak ada tanggung jawab. Disclaimer ya, saya tidak mengajarkan orang untuk menjadi stres atau menjadi gila ya. Melainkan memberi ruang agar batin itu tidak terus dikuasai reaksi. Jadi respon-respon yang kalian berikan untuk di eksternal, di luar diri kalian, lebih baik nggak usah. Kalian cuman ya nggak usah dikomentarin apa aja yang kalian rasakan di dalam keheningan itu. Jadi kalian bisa belajar mengenali mana dorongan yang datang dari ego, mana yang lahir dari benar-benar kedalaman diri. Nah yang kedua, olah rasa itu menuntut pengendalian hawa nafsu. Nafsu ini dipahami bukan hanya sebagai dorongan seksual ya, tetapi seluruh keinginan yang ingin segera dipenuhi. Kan kalian pengen kaya, tapi yang instan ya ujungnya nggak jerumus gitu ya. Itu baik melalui tirakat, puasa, atau hidup sederhana. Ya kalian bisa melatih jarak terhadap keinginan itu sendiri. Tujuannya bukan menolak dunia ya, melainkan agar batin tidak dikendalikan oleh lapar akan pengakuan, akan kekuasaan, ataupun kenikmatan. Keempat, olah rasa ini dijalani lewat bahasa nerimo dan sabar. Jadi aku nerima ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Mulai detik ini, saat ini, nanti, dan seterusnya. Ya, saya berhasil, saya kaya raya, saya hidup dalam berkelimpahan kemakmuran, berkelimpahan kekayaan, berkelimpahan keberuntungan. Yang sering disalahpahami sebagai pasrah itu tanpa daya ya. Bukan, ini tetap pasrah itu kan ya kita melepaskan tadi, letting go. Dalam kebatinan itu nerimo adalah penerimaan batin setelah upaya itu dijalankan. Jadi segala sesuatu ikhtiar sudah dijalankan baru kita nerima. Jadi bukan menyerah sebelum berjuang. Sikap ini melatih rasa agar tidak dikuasai kekecewaan atau amarah ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan. Jadi kalau nggak sesuai ekspektasi kalian, itu sebenarnya masalah. Jadi kalian nggak usah ke arah ke sana. Nah, kelima penting dalam olah rasa adalah adab asor. Adab asor itu merendahkan ego tanpa merendahkan diri. Dengan tidak merasa paling benar, paling pintar, ya, rasa menjadi lentur dan terbuka. Orang yang adab asor lebih mudah belajar, tidak reaktif, dan tidak tergoda menunjukkan keunggulan atau kelebihan-kelebihannya. Jadi nggak usah pamer. Disitulah menjadi rasa menjadi matang, tidak mudah tersinggung, tidak mudah cepat menghakimi. Olah rasa ini bertujuan mencapai rasa yang sejati. Nah, makanya di situ saya bilang kita nanti belajar kasukman. Makanya saya butuhkan memang pertemuan secara offline karena saya mau memberikan pelajaran kasukman ini, yaitu keadaan batin yang tenang, jernih, dan selaras dengan alam semesta, selaras dengan keberkelimpahan itu sendiri. Dalam kondisi ini, seseorang tidak lagi hidup berdasarkan dorongan sesaat,
tetapi bertindak dari kesadaran yang lebih dalam. Hidup dijalanin itu dengan lebih ayem, ya, tidak karena dunia menjadi lebih mudah, melainkan karena batin tidak lagi berisik. Buat teman-teman yang ingin bergabung, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi ulangin lagi sampai benar-benar hidup kalian itu berubah ya. Jadi jangan dirusak lagi, atau self talk, atau berbicara dengan diri sendiri ya. Itu bisa kalian lakukan. Aku kaya raya, aku beruntung, aku sehat, aku kuat, terus segala macam ya. Itu harus. Karena ini tujuannya sih sebenarnya sederhana. Menenangkan pikiran, menata ulang energi, dan mengarahkan hidup Anda ke keberlimpahan, kesehatan, dan kebahagiaan. Saat pikiran kalian tenang, keputusan jadi jernih. Saat Anda jernih, rezeki akan mudah mengalir. Jadi benar-benar yang dibutuhkan, itu. Cobalah tutup napas dalam, ya, tahan sejenak, ya. Ya. Lalu keluarkan pelan lewat mulut. Sekali lagi boleh tarik napas dalam dan lepaskan perlahan. Biarkan tubuh itu rileks ya. Biarkan pikiran itu tenang ya. Dengarkan kata-kata ini dan ulangin di dalam hati ya. Hari ini aku memilih hidup dengan tenang, boleh ini. Aku merasa aman dan aku bergerak ke arah yang benar. Aku membuka diri untuk rezeki yang berkelimpahan. Uang datang berlimpah kehidupanku dengan cara yang sehat dan terhormat. Dan aku pandai mengelola uang. Aku terima tubuhku kuat dan sehat. Setiap sel di tubuhku bekerja dengan baik. Aku mencintai dan menghargai tubuhku. Dan tubuhku mendukung hidupku. Aku mengizinkan diriku menikmati hidup. Aku boleh bahagia tanpa rasa bersalah. Aku boleh hidup enak, ringan, dan penuh rasa syukur. Aku percaya. Setiap langkah kecil hari ini sedang menyiapkan hidup besar untukku. Rezekiku mengalir, kesehatanku terjaga, hidupku seimbang. Aku pantas hidup berkelimpahan. Aku pantas sehat walafiat. Aku pantas bahagia. Sekarang tarik nafas. Satu kali lagi, keluarkan, dan saat kalian siap, buka mata perlahan. Anda sudah menjadi orang yang berbeda hari ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Jadi begitu ya Mas Harli ya, jadi pertanyaannya. Yang jelas, otak itu bukan takdir ya. Ya bisa dibentuk. Jadi ini memang benar ada alasan ilmiahnya kenapa pikiran itu menentukan masa depan. Dari gerakan-gerakan simpel tadi, ya, kalian sudah bisa merubah hidup kalian untuk hari ini. Kalau besok kalian lakukan lagi, ya merubah hidup kalian. Jadi kamu menjadi apa yang kamu pikirkan dan yakini. Ya. Kamu sering mendengar kalimat, kamu menjadi apa yang kamu inginkan. Namun benarkah pada kenyataannya seperti itu? Apakah ada penjelasan secara ilmiahnya? Ya, tentu saja ada, ya kan? Jadi otak itu ibarat Lego yang bisa kita bentuk, lalu kemudian kita gunakan semaunya. Jadi di dalam otak itu ada satu bagian yang bernama hipotalamus ya. Hipotalamus itu berfungsi sebagai wadah penyimpanan atau memori untuk segala bentuk informasi yang kita dapatkan sehari-hari. Nah, memang beberapa hari yang lalu saya juga mendapatkan pasien
Ya, saya pakai tapping untuk merangsang hipotalamusnya dan alhamdulillah ada perubahannya ya. Nah, di pada hipotalamus ini ada banyak sekali jaringan-jaringan di dalam yang bernama neuron. Jadi untuk mempermudah pemahaman kita, bayangkanlah jaring-jaringan itu seperti kabel-kabel listrik ya. Banyak banget itu jaringannya. Setiap kali kita menyerap informasi melalui proses belajar, ya jaringan ini atau kabel ini akan membesar, dalam artian semakin kuat dan akan menumbuhkan cabang-cabang baru yang nantinya membentuk sambungan-sambungan atau neuron-neuron yang lain. Yang menarik di sini adalah kabel-kabel ini berfungsi sesuai apa yang kita yakini dan kita pikirkan. Sebagai contohnya, misalnya kamu bermimpi untuk bisa menang ya di suatu pertandingan atau challenge ya, dan kamu belajar tentang itu semua, secara otomatis ya kabel-kabel neuron ini akan berfungsi sebagai penyimpanan data tentang yang kalian pelajarin. Jadi hanya fokus pada kedua hal itu aja. Sehingga setiap hari yang kamu pikirkan hanyalah itu aja. Jadi kalian kalau memang pengen kaya, ya coba pikirin aja bahwa seolah-olah dengan asumsi kalian memang sudah kaya, sudah memiliki uang sekian gitu ya. Karena memang kalian harus punya batasan juga. Tentukan batasannya. Jadi semakin jaring kabelnya kuat, maka akan semakin hebat kemampuan berpikirmu tentang sesuatu yang kalian pikirkan tadi. Dan ketika kamu semakin hebat dan akhirnya kamu bisa menjadi juaranya atau pemenangnya, ya itu berarti sudah satu bukti. Jadi itulah penjelasan secara ilmiahnya mengenai kita menjadi apa yang kita pikirkan. Baik dan buruknya kehidupan itu tergantung pada mindsetnya atau polanya yang kamu terapkan. Jadi ketika menerapkan mindset yang bagus, ya hidupmu akan jauh lebih baik. Jadi jangan menganggap remeh kekuatan pikiran itu sendiri. Jadi nggak usah mikir yang aneh-aneh. Jadi kalau ada bisikan atau segala macam, ya abaikan aja. Ya. Mungkin saya nggak akan lama ya live streamingnya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan ya. Jadi kita juga bisa belajar mengeluarkan kekuatan primordial kita ya, kekuatan purba kita ya. Itu biasanya pakai mudra atau segala macam ya. Biasanya kan kalau kalian lihat mungkin teknik-teknik kundalini atau segala macam, ini kan teknik-teknik mudra ya. Itu sebenarnya untuk mengeluarkan kekuatan-kekuatan batin atau kekuatan purba kalian yang ada, yang jauh-jauh di dalam ya. Dan kalian cara mengaktifkannya cukup dengan mudra meditasi ya. Tinggal teknik-tekniknya nanti kalian bisa tanya ke saya. Nanti saya akan kasihkan gambarnya atau foto-foto tangan saya yang ini untuk misalnya untuk penyakit ini penyakit ini atau penyakit itu gitu. Ya. Ini saya bagikan dulu di status ya. Mungkin ada teman-teman yang mau ikutan bergabung. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Sebelum kita lanjutkan, buat status dulu ya. Mas Harli, ada yang mau ditanya lagi nggak? Iya, tetap harus dijalanin, Mas Rian. Jadi kalau Mas Rian ya secara pribadi ya, karena saya tahu memang jejaknya,
ya harus berontak kalau memang mau maju gitu. Jadi kalau kita memang fokusnya cuman apa ya, sandwich generation, sebenarnya harus berontak karena mereka juga bisa berusaha sendiri gitu. Nah kalau memikirkan misalnya, oh dia mau nikah atau segala macam atau apa, dan kita harus selalu bertanggung jawab di situ, ya kapan kita mau membahagiakan diri kita sendiri? Jadi gini intinya, kalau ada, oh saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya, ya jalan satu-satunya adalah bahagiakan dulu diri sendiri gitu, baru kita bisa membahagiakan orang tua. Atau orang tua yang kadang-kadang ngomongnya, kalau bisa saya bahagiakan anak saya nggak apa-apa begini gini gini, kalau bisa anak saya jangan seperti ini, ya nggak bisa gitu. Jadi sebelum kita membahagiakan anak kita, ya kita bahagiakan dulu diri kita gitu loh. Baru kita bisa membahagiakan anak kita. Loh kalau kita sendiri aja sengsara, gimana kita membahagiakan anak kita? Nah begitu juga sebaliknya. Ya. Jadi kalau memang kita ingin membahagiakan kedua orang tua kita, ya kita harus hidup bahagia dulu. Ya kalau hidup bahagia kan rezeki atau uang itu akan datang berkelimpahan sama kita. Nah baru kita bisa membahagiakan orang tua gitu. Bahasa tetap harus dijalanin itu ya benar harus dijalanin, tetapi flow-nya itu sudah melepaskan identitas yang lama gitu. Harus punya identitas yang baru, pola mindsetnya ya. Itu harus ada, udah mentalitinya itu harus sudah dirubah semua, nggak bisa kita fokus ke yang lama gitu. Nah, makanya kalau video saya nggak kurang jelas, kalian kan bisa bertanya di kolom komentar, atau memang untuk yang dekat di area Bandar Lampung ya, kan bisa main ke Kemilik gitu, bisa ngobrol sama saya. Jadi bisa lah. Saya buka linknya juga. Tumben ini cuman Mas Harry sama Mas Rian nih. Yang lain mungkin masih masih santai ya karena weekend. Mas Harli sama Mas Rian ada yang mau ditanyain nggak? Jadi kita bisa bahas kupas di sini nggak apa-apa. Mungkin karena di kelas itu saya cuma ngasih satu arah ya. Jadi mungkin agak sungkan untuk bertanya. Kalau di sini kan bisa secara pribadi langsung. Dan ini juga buat teman-teman yang memang kalau ketinggalan tayangannya, teman-teman bisa nonton nanti di channel YouTube Kisah Miaji. Dan itu nanti linknya saya akan kasihkan. Ini saya record, saya akan upload di channel YouTube-nya. Nah sekali lagi bagi teman-teman yang memang ingin merubah nasib lah bahasanya tuh ya, pengen lebih mendapatkan lebih lah ya dari apa yang dijadikan tujuan, silahkan tulis nomor HP-nya. Kalau memang mau bergabung ya bisa konsultasi dengan saya secara gratis ya, free itu. Kadang kelas-kelas yang dulu itu berbayar dan ini benar-benar free. Mungkin nanti selama Ramadan sembari nunggu sahur ya. Ya kalau yang memang tirakatan Al-Quran ya tadarusan ya monggo silahkan. Ya mungkin 1 jam atau setengah jam kita akan live streaming. Jadi kita akan mereview lah apa yang sudah kita lakukan gitu. Nah buat teman-teman juga yang memang ada keluarganya yang mau berobat alternatif, monggo silahkan daftar ya. Nanti saya akan kasihkan waktu luangnya ya.
Waktu luang, kita bikin jadwalnya kapan kita ketemu. Jadi yang mau bertanya monggo silakan. Kembali lagi tadi, kalau emang dirasa berat ya, kalian misalnya mau menikah, ya lah, tunda aja dulu ya. Kalau dirasa berat, punya kendaraan atau segala macam, ya buat apa gitu ya, akan nyusah-nyusahin diri sendiri gitu. Tapi ya kita tidak juga menghalangi keinginan orang untuk lebih maju ya. Jadi monggo-monggo aja. Mungkin sebentar lagi ya, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita sudahi live streaming ini. Mas Rian sama Mas Harli, ada yang mau ditanya? Karena ini pertanyaan Mas Harli sebenarnya. Harli Willian. Cukup dengan pernapasan. Jadi, cara memusnahkan tumpukan sampah bawah sadar, apakah sudah dibahas? Udah, tadi sudah dibahas, nanti bisa dilihat lagi ya. Nanti bisa ditonton lagi. Tapi yang jelas itu, kan ada 3 nih ya. Ada 3. Kalau kita bikin piramid ya, tuh atas itu adalah trauma atau beban yang terlihat. Nah, terlihat itu ya saat kalian ingat ya kalian tarik nafas, keluarkan, atau dengan senyuman aja boleh. Di yang tengah ya, kalau piramid itu kita bagi 3, yang tengah itu tidak terlihat. Nah, tidak terlihat itu bukan berarti tidak ada. Jadi kadang-kadang kita teringat ya. Nah, saat kita teringat, kita tenangkan dulu diri kita, tarik nafas ya 5 detik, tahan 5 detik, keluarkan 5 detik. Saya bilang apa? Keluarkan dulu semua karbon dioksida atau udara yang ada di perut. Nah, yang fase yang ketiga yang paling banyak ini adalah trauma-trauma yang tidak terlihat, yang karena sudah terkubur dalam ya. Terkubur dalam itu ya kita benar-benar ya harus keluarkan. Nah, caranya ya memang dengan meditasi tadi, diam gitu. Diam 30 menit sampai 60 menit ya. Setiap hari itu coba lakukan itu. Diam. Diam itu kalau kita dengar suara atau segala macam bisikan atau segala macam, ya jangan direspon, jangan dikomentarin. Udah santai aja. Kalian cukup sadari bahwa kalian ya udah lagi mencari ketenangan gitu. Jadi diam itu benar-benar ya hening, jadi nggak berisik gitu. Jadi otak itu pikiran kita, ya jiwa kita berkecamuk, ya rasa kita. Ya udah nggak usah dikomentarin, jangan direspon sama sekali. Diam aja cukup. Ya atur napas saja pelan, santai lewat hidungnya. Penapasan dengan hidung. Kalau 3-3-nya ini sudah selesai, ya aman sebenarnya. Gitu. Jadi kita, nah caranya ya, saya sudah memaafkan diriku, saya sudah mengampuni diriku, saya sudah memaafkan semua kesalahan masa lalu, sekarang maupun yang akan datang, dan saya sudah berdamai mulai detik ini, ya, mulai saat ini, nanti dan seterusnya, saya sudah berdamai dengan diriku dan saya sudah memaafkan semua kesalahanku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Itu aja kok caranya. Jadi ada mantra yang seperti itu yang memang untuk apa ya, menjadikan rasa kita lebih tenang, lebih damai. Karena uang itu mengikuti orang yang tenang ya. Kalau kita tidak tenang, sulit untuk dapatkan uang atau rezeki. Rezeki akan jauh. Uang itu suka dengan orang yang tenang. Ini saya garis bawahi. Jadi kalau kalian mau dapat uang, ya kalian harus tenang. Karena hanya dengan ketenangan itulah rezeki itu akan datang. Apapun keadaannya. Jadi ada tiga kalau dibikin piramid dibagi 3, yang paling atas itu yang
Trauma yang kelihatan, yang di tengah itu trauma yang tidak kelihatan, yang di bawah ini adalah trauma-trauma masa lalu yang benar-benar sudah terkubur dalam ya. Tapi kalau kita teringat, ya kita bukan berarti menghilangkan itu secara hilang, enggak bisa ya. Ini saya disclaimer dulu ya. Itu nggak bisa hilang, kenangan itu nggak bisa hilang ya. Traumanya bisa hilang, tapi kenangan enggak. Nah, saat kalian teringat itu, ya udah tarik napas saja. Nah, begitu aja udah cukup. Atau dengan senyuman, oh gitu. Atau oh ya, it's okay, udah, it's okay. Udah cukup tahu aja gitu. Atau kalian ketemu dengan orang yang mencaci maki kalian, nggak, itu vibrasi, itu hampir sama ya. Itu vibrasi jelek. Nah, kalian cuman oh gitu aja udah, nggak usah direspon, ya. Oh, gitu. Ya. Jadi terus terang, ya ini saya kasih tahu ya disclaimer untuk semuanya. Kita tidak menghilangkan kenangan-kenangan yang ada, karena itu memori ya, memori di alam bawah sadar kita. Tetapi kita saat kita teringat, ya trauma-trauma itu, atau beban itu, atau tekanan-tekanan itu, ya udah tarik napas saja. Alhamdulillah ya, aku masih diberi kesempatan hidup sampai saat ini. Udah gitu aja. Alhamdulillah, aku sudah diberi kekuatan untuk sampai sejauh ini. Nah, itu udah cukup, itu aja mantranya. Jadi nggak usah teringat-teringat yang aneh-aneh lah, ya. Jadi kalau kalian kehilangan seseorang atau segala macam, ya biasakan aja, biasa aja. Karena semakin tinggi vibrasi atau gelombang seseorang, frekuensi lebih tinggi, dia akan ketemu dengan orang yang sama satu frekuensi. Jadi wajar kalau orang yang frekuensinya di bawah, itu akan menjauh, ya akan tersingkirkan secara alami. Dan ingat ya, orang sukses itu nggak rame-rame, orang sukses itu hidupnya sendiri. Jadi bersyukurlah kalau kalian sekarang nggak banyak temen, gitu, nggak banyak temen, ya nggak banyak cengar-cengir ya. Kalau saya dulu prinsip, kalau banyak temen saya bisa sukses, enggak juga gitu. Karena kalau nggak sefrekuensi, ya kalian justru yang terperosok ke dalamnya, malah tambah masuk ke dalam jurang. Dan satu lagi ya, harus saya ingetin, disclaimer juga, nggak usah terlalu baik jadi orang. Karena kalau kalian ingin merubah orang, itu sia-sia. Ya. Rubah aja diri sendiri. Rubah dulu diri kalian, jadi orang hebat dulu, karena itu kekuatan absolut ya. Orang itu akan mendekat sendiri kalau satu frekuensi, dan kalau dia tidak satu frekuensi, dia akan sungkan atau segan dekat dengan kalian itu. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir dijauhi, nggak usah khawatir ditinggalkan, nggak usah khawatir dimusuhi ya. Karena kita tidak butuh validasi dan kita tidak hidup dari mereka. Udah gitu aja. Hidup ini ya milik kalian. Ya. Jadi benar-benar. Mungkin ada bahasa seperti ini ya dulu. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Nah, nggak usah dijawab sekarang, kalian pikirin aja besok. Kalian boleh tulis di kolom komentar. Ya. Ini pertanyaannya nggak usah dijawab. Kalian pikirin aja. Jadi kalau benar-benar memang hidup ini punya kalian, ya bahagiakan aja diri kalian dulu. Ya. Beda ceritanya kalau itu saya kan memang udah bernazar ya, niat mau dedikasikan apa yang saya ketahui, skill apa yang saya miliki, saya ingin berbagi karena memang terus terang saya nggak punya penerus. Ya, mungkin Rian tahu lah, benar nggak Yan? Di bidang spiritual, di bidang supranatural, ya, dan lain-lain, ya, pengobatan segala macam. Saya benar-benar lagi mencari satu orang aja cukup kok. Satu orang penerus saya gitu. Ya. Yang memang nanti dia akan berbagi juga ke orang lain gitu. Makanya kita buka kelas itu free ya.
tidak berbayar, tanpa berbayar. Itu benar-benar saya lagi mencari satu orang, ya, satu orang aja sebenarnya. Dari sekian banyak itu anggota, saya mencari satu orang aja yang benar-benar memang mau, ya, mau, ya, saya bimbing, mau orang itu mau berubah, ya. Cuman itu aja. Setelah itu udah nggak ada beban sama saya dan nggak usah beban juga. Kalau oh saya dulu pernah diajarin, nggak usah, ya. Tanpa pamrih kok. Saya nggak akan menuntut apapunnya. Oh dia dulu belajar sama saya nggak? Dulu juga pernah saya katakan, mungkin Rian tahu. Carilah guru kayak saya, nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Semua berbayar. Ya. Misalnya ada gini, oh nanti saya dampingin untuk mencapai uang 100 juta atau 1 M gitu ya, 1 M pertama. Tapi itu berbayar pasti. Berbayar, memang didampingin, tapi kalian akan nyetor dulu. Karena ada seatnya ya, mungkin hanya dibatasin 50 seat ya. Secara online dan secara offline tuh, didampingi, ya kan, tapi berbayar. Ya karena itu jasa termasuk. Dia capek, dia energi dia, waktu dia, pikiran dia, tenaga dia tuangkan untuk mencari satu orang juga, tapi itu berbayar. Dan ini tidak berbayar. Atau mungkin kalian senang kepada kebatinan yang ngamalin ini, ngamalin itu, oke, nanti saya buatin seperti itu. Ya. Karena saya sudah bikin bukunya sendiri. Oh, ini amalan ini untuk ini, oh amalan untuk ini. Saya bikinin kok. Karena Rian tahu itu, ada satu buku yang namanya Mazmur Hoririyah fil ilmi mukassafa ghaibiyah wasadatibiyah. Itu pernah saya buat itu. Di situ berbagai macam isinya, baik itu teknik jurus, gerakan, menarik energi, keseimbangan, penyelarasan, ya, atau membentuk energi pinball yang kita buat seperti ini ya, merasakan getaran, itu ada. Rian ada bukunya kok. Bahkan saya nyetak buku itu sama pamannya Rian. Amalan ini, amalan banyak nanti saya bagikan cuma-cuma, hanya untuk anggota grup ya. Jadi anggota grup yang memang kepengen, ya silakan kok ditulis di kolom komentarnya. Nanti saya akan bagikan, bisa di fotokopi nanti ya, karena untuk cetak lagi kayaknya waktunya nggak ada ya, karena saya fokusnya untuk usaha dulu. Jadi benar-benar kalau kalian benar-benar ingin merubah nasib kalian untuk maju ya, untuk lebih hebat ya dari sebelumnya, ya fokuslah ya. Saya kadang-kadang diajak jalan juga. Oke, kita jalan yuk ke sana gini healing lah, atau ya maaf aja lah, saya bilang saya lagi fokus mengejar impian saya dulu ya. Untuk saat ini sebenarnya alhamdulillah wa syukurillah ya, qadarullah, alhamdulillah ya, saya bisa mendedikasikan ini karena memang saya sudah kecukupan. Dengan umur saya yang segini, Allah kasih saya kemudahan. Dari situ saya langsung punya inspirasi, wah enak ya kalau satu orang aja bisa mengcopy paste punya saya, dan orang ini jadi, itu saya punya value sendiri, punya nilai sendiri, rasa kebanggaan diri sendiri. Bukan saya bangga kalau saya punya, enggak, bukan. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya, dan dia juga nggak usah utang budi sama saya, nggak usah. Rian pasti tahu itu, banyak murid saya itu yang sudah alumni sebelumnya, ya banyak, tapi nggak ada yang jadi. Kategori saya tuh bukan itu, ya, bukan untuk menjadi praktisi, bukan, minimal untuk diri dia udah hebat lah di mata keluarga dia, udah gitu aja. Nggak usah satu deh, oke. Saya nyari 5 aja deh. Nyari 5. Dari grup yang sudah ada ini, saya mau ngangkat 5 orang aja yang serius. Serius.
ya. Kalian pernah lihat nggak pejabat-pejabat? Gak usah ke taraf presiden deh, kepala dinas saja dah. Itu kemana-mana dikawal, ya. Dikawal, ada fasilitasnya segala macam, ya. Nah, kalian belajar spiritual ini, kalau mencapai level yang, makanya level kultivasinya memang sudah mapan ya, sudah mumpuni. Sebenarnya alam semesta itu juga sama seperti tadi, dia mengawal, ya. Mas Arli, Mas Arli juga termasuk ya mengikuti juga sebenarnya. Cuman yang paling tahu sepak terjang saya ya Rian ini sebenarnya. Ahmad Gus Mariansa, saya manggilnya Rian ya. Jadi benar-benar apa ya? Orang yang memang sudah selaras dengan alam semesta, dia akan dijaga, dikawal gitu. Jadi memang benar-benar, makanya kalau bahasa kita ya Mas Harli, kadang-kadang kalau makom seseorang itu sudah mumpuni lah ya bahasanya ya. Itu alam semesta tidak membiarkan dia sendiri, pasti dikawal kemana-mana. Nah kenapa kok bisa kayak gitu? Ya seperti kita bilang kayak kepala dinas atau pejabat lah ya. Mana-mana dikawal segala macam. Karena dia berpikirnya sudah untuk orang banyak. Nah saat dia berpikir mendedikasikan pikirannya, waktunya, tenaganya, mungkin dana, uang ya, untuk kemaslahatan orang banyak, ya wajar kalau dia dikawal kan. Nah jadi kalau makam seseorang itu memang sudah tinggi, alam semesta itu yakinlah nggak akan membiarkan kalian itu hidup nelangsa, enggak. Jadi kalau ada orang yang belajar ini itu segala macam dan makamnya udah terlihat, ya memang kehidupannya juga udah mapan sebenarnya. Nah saya pengen kalian seperti itu gitu loh. Jadi saat kalian memang sudah ada di atas, alam semesta tidak akan membiarkan kalian hidup susah. Yakin lah itu. Tapi terus terang ya, jangan dipelihara bodoh itu. Ya. Dan jangan juga mau dibodohi ya dengan label guru, dengan label coach, dengan label apalah ya, yang memang ya ujung-ujungnya duit. Kalian kena. Saya mengajarkan ini bukan untuk menyinggung seseorang ya. Buanglah mantan pada tempatnya ya. Nah itu kan menurut Rian ya. Karena ada beberapa orang yang ketemu yang begitu-begitu aja Yan. Ya sempat dia mau salaman, saya bilang nggak kenal gitu kan. Ada, terus ada juga dia ketemu lagi di tempat cucian mobil, saya juga santai ya. Dia ngelirik-ngelirik karena dia nggak berani karena pernah saya denial ya. Saya tolak gitu ya, pernah, dan dia nelangsa. Akhirnya mobilnya juga kejual dan dia nggak jadi apa-apa ya. Jadi beberapa orang yang sudah terlihat di mata saya dengan ilmu katon ya, ilmu katon itu kan terlihat dengan mata kepala sendiri, nggak jadi apa-apa. Begitu-begitu aja. Kondisi keadaannya, saya sering lewat ya di rumahnya, ya begitu-begitu aja. Ya. Punya usaha hancur lagi, gitu. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, nggak punya hati yang bersih. Jadi tirakat itu yang paling penting itu adalah hati yang bersih. Ya. Hati yang benar-benar tulus loh gitu. Ya. Tanpa ada suuzon, begini, begitu, begini, begitu. Yang itu kan ada fasenya kalau yang itu. Ada fasenya. Pas fasenya ya belum tentu lanjut dan itu apa ya, temporer. Kita akan bahas sedikit lah ya. Kalau kita masih nerima gaji, ya, ini tak kasih tahu. Kalau kita masih nerima gaji, yang membedakan itu cuma pakaian. Buruh dengan yang di atas-atasnya, yang kantoran, yang segala macam sama aja karena dia menerima gaji.
Itu bukan bos. Yang bos sebenarnya adalah ya dia suka-suka. Dia mau kerja ya kerja, dia mau enggak ya enggak. Ya. Kalau yang kata Rian itu ya saya nggak nyebut nama ya. Enggak, itu masih nerima gaji. Ya. Dan itu temporer ya, temporer. Ada batasannya. Tapi kalau kalian menjadi bos atas diri kalian sendiri, kalian mempunyai apa ya? Kebebasannya. Jadi kekuatan absolut itu adalah kebebasan. Kalian atur sendiri. Ya, suka-suka, ya, mau tiduran tah, mau bangun sampai jam 10, nggak ada yang marah. Itu yang saya mau buat itu yang seperti itu. Karena memang ini adalah pengalaman saya sendiri. Jadi spiritual yang saya jelaskan di sini, kultivator spiritual Nusantara yang saya jelaskan, itu berdasarkan pengalaman saya sendiri. Iya, walaupun kecil, tapi usaha sendiri, ya dia jadi bos atas dirinya sendiri. Maka disebut entrepreneur itu bos untuk diri dia sendiri. Cuman untuk awal kita terjun ke sana, itu kan penghasilannya nggak jelas. Nah, seorang bos itu penghasilannya nggak jelas. Bisa gede, bisa nggak ada sama sekali. Nah, yang paling penting yang harus digarisbawahi adalah keberanian dia untuk terjun menjadi seorang entrepreneur itu sendiri. Dia menjadi bukan seorang pemimpin ya, atau jadi bos bukan. Dia jadi leader ya, leader sendiri, leadership untuk dirinya sendiri. Dia memanage orang lain, dia mengajak orang lain untuk bermitra, ya. Dia ajak orang lain untuk membuka link, ya. Dia memikirkan strateginya segala macam. Itulah bos yang asli. Pemimpin yang asli itu bukan yang masih diatur, bukan. Jadi autopilotnya jelas gitu, ya. Jadi orang yang mencapai apa ya, financial freedom, ya, kebebasan finansial itu memiliki kekuatan absolut, ya, kekuatan absolut atas dirinya sendiri dan orang lain. Jadi bersyukurlah bagi kalian yang sudah mulai terjun sekarang ini ya. Jangan nunggu pensiun ya. Mas Ari juga jangan nunggu pensiun. Terjun aja ya. Action aja dulu ya. Action ya, atau copy paste dari usaha orang. Jadi jangan takut gagal. Kenapa? Kalau gagal kalian masih punya pekerjaan. Ya. Umur kalian tuh belum seumuran saya. Nah, kalau saya gagal saat ini, itu yang bahaya. Karena mulainya dari mana lagi, gitu. Karena umur ya. Tapi kalau kalian gagal, kalian masih punya pekerjaan. Kalau saya memang dari dulu nggak niat untuk bekerja sama orang, karena memang jiwa saya, apa ya, ingin berusaha sendiri. Beda ya, inisiatif saya dengan kreativitas saya keluarkan, saya curahkan semua, saya fokuskan ke bidang-bidang yang memang saya kuasai. Dan kalaupun memang tidak dikuasai, kalian bisa belajar kok. Dulu saya pernah bilang apa? Kalian bergaul dengan 5 orang yang benar-benar sukses ya. Insya Allah kalian jadi orang yang ke-6. Tapi kalau kalian bergaul dengan 5 orang toksik, ya, dalam setahun kalian menjadi orang ke-6 yang toksik. Enggak jadi apa-apa, sia-sia gitu. Makanya kalau kita berkawan tuh kita bisa lihat lah ya. Siapa yang ngobrol dengan kita tentang strategi, tentang kedepannya kayak mana. Nah itu adalah teman-teman yang baik. Tapi kalau kita berteman dengan keluh kesah segala macam, itu udah cukup lah. Hindarin aja, karena orang itu tidak akan membantu kita untuk lebih maju ya. Bahkan kalau kita dengerin juga secara tidak langsung, energi kita boncos, kita akan tertular. Karena itu attention ya. Yang saya bilang atensi tadi, atensi yang video yang kemarin. Transmisi yang disampaikan akan menyebabkan kita terpapar energi juga. Ya.
Seringlah bergaul, carilah. Ya, apalagi saya dekat di sini ya. Bahkan yang dekat pun kadang-kadang nggak dicari. Malah kita yang nyari ke sana. Visi misi saya ke depan itu, saya memiliki, oke lah, tadi saya sudah bilang 1 menjadi 5. Nah, kalau 5 itu benar-benar bisa menjadi orang-orang yang potensial, sebenarnya saya punya tujuan lain. Ya. Dari 5 orang itu mungkin kita akan bikin perusahaan lah, 1. Dengan 5 orang, 6-nya saya, kita ngelola bareng-bareng, kita maju bareng-bareng lagi. Karena saya sudah punya acuan, tahun sekian, saya buka PT yang baru lagi. Jadi kalau teman-teman yang berminat, monggo silahkan. Gampang kok, ikutin aja live streaming saya. Ya. Jadi kita nggak ketemu, ya, tapi ada momen kalau waktunya lenggang, ya kita bisa silaturahim di sini, kita ngobrol bareng di sini, ya. Kita sharing bareng, ya, apa kendalanya, ya, yang belum untuk kemajuan kita sama, ya monggo sharing di sini nggak apa-apa. Jadi tidak terlepas kita belajar kebatinan, kita belajar spiritual, kita belajar kultivasi, atau kita belajar menjadi seorang kultivator, bukan. Ya. Di sini kita memotivator diri kita sendiri. Jadi jangan juga sering dengar kata-kata motivasi, tapi motivasi itu hanya sebagai seremoni aja di otak kita, tapi actionnya nggak ada. Dan itu nggak akan berhasil. Jadi kita buat motivasi kita sendiri, kita bikin jurnal ya. Oh ini apa yang harus dilakukan, apa yang belum, apa yang harus diperbaiki, itu harus. Karena gini, orang sukses itu tidak hanya usaha semata, tapi ada memang sesuatu energi spiritual di belakangnya yang menunjang dia untuk maju, untuk sukses. Jadi orang yang sukses tanpa adanya kekuatan spiritual atau energi spiritual itu nggak akan sukses. Level manapun itu, ya, level manapun, ya. Kalau dia jadi gini jabatannya gini, kalau dia tidak mempunyai energi spiritual yang kuat, selip dia OTT malah, ya kan, kena OTT. Karena gampang yang seperti itu, karena sekarang ini kan anomalinya banyak di Gen Z ini yang nggak mau jabatan sebenarnya. Yang saya lihat ya, dari beberapa yang saya baca ya, banyak mereka kalau diangkat nggak mau. Mereka lebih senang ya di posisi mereka yang sekarang. Ada yang mau diangkat ini, di-upgrade lagi aja untuk jabatan sesuatu, atau jadi region, atau segala macam. Nggak mau, karena memang mereka lebih senang ke keadaan yang yang tanggung jawabnya nggak terlalu besar gitu. Buat apa jabatan besar? Memang fasilitasnya akan naik gini. Tapi untuk kaum Gen Z, ya, yang saya lihat perkembangan sampai saat ini aja, itu nggak ada yang mau untuk jabatan, untuk serahin satu area atau segala macam, nggak mau, ya. Jadi lebih mereka bekerja, ya, dengan porsinya mereka ya segitu aja gitu, udah cukup gitu. Mereka sudah puas di daerah itu aja, di area posisi mereka sekarang. Mereka nggak mau untuk level-level yang lebih tinggi, karena level lebih tinggi itu dituntut memang luar biasa ya, waktu, tenaga, pikiran, ya, segala macamnya. Jadi mereka nggak mau. Jadi anomali seperti ini sebenarnya harus kita ambil ya. Cerminan yang seperti ini kita ambil. Kenapa sih orang-orang tuh nggak mau di level-level atas? Sedangkan kita yang mungkin kaum kolot lah ya, kayak saya, ya kita lebih tenang ya, bekerja, berusaha, ya, dengan rutinitas aktivitas kita.
dan kita masih berpikir ini, karena memang semua sebenarnya gampang ya. Sekarang sudah ada fasilitas AI atau segala macam. Ya kalian mau bikin jurnal pun tinggal ketik di chat GPT, minta tolong GPT bikinin jurnal untuk 1 tahun ya. Atau memang resolusi untuk tahun depan pun atau 2 tahun yang berikutnya kalian udah buat. Ya, bahkan untuk kejar tayang pun kalian bisa tanya chat GPT ya. Harus ngubar jam tayangnya, harus ngubar subscribernya. Dan saya nggak ngubar ke sana sebenarnya. Ya kalau mau naik silahkan, ya kalau nggak juga nggak apa-apa. Yang penting yang saya bagikan ini benar-benar bermanfaat ya bagi penonton-penonton di channel YouTube Kisah Miaji. Ya kalau mau sharing monggo silakan, nggak apa-apa. Saya senang ini ada Rian yang memang masih ngobrol ya. Masih stay, nggak tahu kalau Mas Arlis sudah ngantuk kali ya. Teman-teman yang lain kadang-kadang kurang aktif juga. Ya. Jadi saya lagi membina juga 30 orangan itu di grup itu ya. Rian memang saya keluarkan dulu biar nggak terkontaminasi dengan sesuatu yang pasif ya. Karena lambat laun kalau bergerak di situ terus itu masif jadinya, masif dia akan polanya menyerang nanti jadinya. Jadi lebih baik saya singkirkan, buat Rian saya singkirkan, saya keluarkan dulu ya. Biar nggak terkontaminasi karena memang saya lagi benar-benar memfokuskan mencari kandidat-kandidat baru yang memang buat kedepannya ya di tahun yang saya tuju itu sudah siap untuk berkolaborasi dengan saya sebenarnya nantinya. Atau kita bikin podcast atau apa, ya kan. Tapi memang dengan keberhasilan, bukan kita asal-asalan, oh bikin podcast gini, enggak. Kita memang benar-benar, orang itu benar-benar, apa ya, historinya tuh terbaca sama kita. Awalnya kayak mana, perjalanan prosesnya kayak mana, atau segala macam. Ya. Bukan masalah oh ini dari awal naik ke puncak gitu ya. Untuk orang yang ada uang ya buat apa naik ke puncak pakai proses segala macam, naik aja helikopter nyampe sini gitu. Tapi yang paling penting itu adalah menikmati proses ini karena ini adalah pengetahuan yang tidak didapat dari bangku sekolah ya atau sivitas akademika. Jadi proses ini yang benar-benar dari awal sampai ke puncak ini dia benar-benar mengerti, memahami ya sepak terjangnya kayak mana, itu yang paling penting. Ya kalau cuman sekadar gampang naik ke puncak, naik aja helikopter nyampe ke puncak. Selesai. Beres kan? Buat teman-teman yang lain yang mau bergabung monggo silakan. Kita break dulu sedikit ya nanti. Rian ada yang mau ditanya lagi nggak Rian? Ini sebenarnya seru ya, gara-gara pertanyaan hari jadi seru saya bahasnya. Nah disclaimer ya, buat kalian yang ingin sukses, ingin maju, jangan punya hutang, dah itu aja. Jangan punya hutang dan jangan menghutangin, memberikan hutang. Ya. Itu aja, itu benar-benar harus di warning benar. Nah, buat kalian yang punya hutang, coba segera dilunasin lah. Entah bagaimana caranya. Kita break dulu sebentar. Kalau emang mau dilanjut, kita lanjut nanti ya. Masih dengan saya Kisah Miaji, kultivator spiritual Nusantara. Di sini kita tidak hanya membahas tentang spiritual, tentang kultivator atau kultivasi. Kita juga di sini tidak hanya membahas tentang pengobatan alternatif, tapi kita juga membahas banyak hal, ya, baik itu kebatinan, amalan, wiritan atau segala macam atau usaha segala macam. Ya.
Mas Harli mau ngobrol lewat kamera ya? Atau gimana ini? Coba. Hampir setengah 10 ya? Jam 9.22. Gimana Mas Harli, seru nggak kira-kira pembahasan kita hari ini, sharingnya? Jadi kalau kalian sudah memang terpuruk dekat dengan seseorang, kehilangan seseorang itu bukan sesuatu yang apa ya, jadikan penyesalan, enggak. Itu malah keberuntungan buat kalian. Meninggalkan seseorang itu ya karena dia toksik, buat apa gitu kan. Cari benar-benar yang mendukung kehidupan kalian untuk masa depannya. Kehidupan kalian itu masih jauh. Jangan sampai tuanya itu di kursi roda, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu yang harus kalian sesali. Hidup ini benar-benar harus jadi berkah. Jadi benar-benar ya kalau bisa ya daya upaya kalian tuh serahkan aja sama Tuhan lah. Supaya hidup ini jadi benar-benar berkah buat kehidupan yang akan datang. Ya, kalau kalian sudah nggak berdaya lagi, hidup itu sudah jadi berkah benar. Tua dengan memiliki uang, dengan tua nggak memiliki uang, itu sangat-sangat berbeda ya. Mungkin kalau sekarang ya nyantai-nyantai aja karena masih memiliki gaji buat ASN ya, kayak Mas Rian sama Mas Harli. Tapi ada info terbaru katanya pensiun itu tidak lagi seperti yang dulu, yang mungkin akan dibayar sekaligus ya, dengan apa ya, tunjangan taspen kali ya. Jadi itu wacana purbaya yang memang ya banyak juga mereka yang belum tahu informasi ini. Kalau saya dapat informasi ini cepat banget karena ada sumber yang bisa saya percaya. Nah jangan sampai pensiun udah nggak ada, sudah dihilangkan sama menterinya, tapi kalian tua nggak memiliki apa ya, passive income, penghasilan, itu sangat-sangat menderita ya. Tua tidak memiliki harta, tua tidak memiliki cash flow, itu menderita saya bilang. Apalagi masa tuanya cuma di kursi roda. Nah itu yang benar-benar kalian harus waspadai ya. Cara gampangnya sebenarnya berpikir tentang apa, kultivasi spiritual itu paling gampang banget supaya bisa merubah hidup. Pikirkan aja kalau besok kalian mati, apa yang kalian miliki? Buat ditinggalkan sama orang-orang yang kalian cintai, orang-orang yang kalian sayang. Jadi belajar spiritual itu gampang banget, kultivasi itu gampang banget. Makanya kultivasi itu intinya berubah dari yang sekarang menjadi sesuatu yang baru. Nanti dapat lagi level yang atas lagi, dapat lagi, itu namanya kultivasi. Berkultivasi terus, baik itu secara finansial, kebahagiaan, keberuntungan, dan kemakmuran. Selain dari dasarnya adalah spiritual itu sendiri. Sebenarnya kalau mati pun, ya, ini kita ngomong tentang kematian. Berapa lama sih orang ingat kalian? Kalau di budaya saya ada 7 hari
40 hari, 100 hari, mendak siji, mendak loro, mendak telu. Setelah mendak telu, apakah orang-orang yang kalian cintai, sayang itu masih ingat kalian? Wallahu a'lam. Yang sudah pasti yang diingat mereka adalah dua. Cash flow sama surat rumah. Apakah Bapak punya surat rumah yang ditinggalkan? Apakah Bapak punya simpanan emas atau uang? Itu yang paling diingat. Sedangkan kita sendiri, ya, ini bukan flexing ya. Kita sendiri belum tentu diingat. Jadi, kalau kalian ingin hidup ini jadi berkah, kalian diingat sepanjang masa, ya saya sarankan kalau bisa ya, kalian sudah buat konten lah ya. Karena kita tidak tahu 5 tahun atau 10 tahun lagi, konten kalian itu sudah menghasilkan uang ya, yang memang untuk kehidupan kalian di masa depan. Karena ini akan berkelanjutan, atau bikin suatu buku yang memang bermanfaat bagi orang lain. Jadi buku-buku yang kalian bisa spesifik dengan niche kalian. Ya. Kalian mau di bidang apa, ya, pekerjaan kalian selama ini, atau memang apa diangkat. Nah itu yang membuat kalian itu abadi. Jadi di dalam kultivasi itu ada yang namanya alam abadi. Alam abadi itu bukan berarti kita ya, yang abadi, tapi nama kita, ilmu kita, skill kita itu abadi, bisa dipakai untuk orang lain. Terkadang skill apa ilmu kita yang kita miliki ini belum tentu keturunan kita yang memakainya, tapi bisa jadi orang lain yang memakai ilmu ini. Nanti saya akan gabungkan dengan ilmu-ilmu wiritan, amalan ya, karena kayaknya di situ lebih banyak ketertarikan ya, orang untuk ke situ arahnya, masih sih sampai saat ini. Walaupun zamannya sudah berbeda. Ini kan ada pergeseran. Mulai dari 2026 ini semua itu udah dikobong ya, sudah dihancurkan. Ya, ingatan-ingatan orang tentang kebangkitan spiritual itu sudah mulai tertutup. Jadi mereka sudah tidak lagi tirakat, tidak lagi menjalani ritual-ritual yang memang mungkin dikategorikan musyrik. Jadi mereka lebih senang dengan validasi. Oh ini nggak boleh, itu nggak boleh. Padahal ini memang fasenya kita ini dibuat bodoh, kalau saya bilang. Kita hilang budaya kita, dan bahasa daerah kita pun sudah mulai hilang, ya. Sedikit demi sedikit punah. Jadi kalau nggak kita sendiri yang mengangkat ini, ya siapa lagi? Kalau bukan kalian, ya harus kemana lagi gitu. Jadi kita mulai ngangkat lagi. Kalau saya kan masih mengangkat tentang spiritual Nusantara. Jadi teknik-tekniknya segala macam nanti akan saya gabungkan dengan amalan-amalan yang mungkin akan menarik perhatian atau menjadi atensi bagi teman-teman yang masih berminat di situ ya. Karena masalah sekarang ini nggak terlalu kompleks. Permasalahannya cuma satu, yaitu uang. Ya, bagaimana cara mendapatkan uang dengan cepat. Bahkan ada yang pengen instan, pengen cepat kaya. Cuman itu aja otak-otak yang sekarang ini berpikirnya. Jadi hampir sekitar 90% semua orang akan berpikir yang sama. Ya. Tetapi mereka tidak memikirkan caranya. Mereka hanya want-nya aja, saya ingin ini, saya ingin ini. Tapi cara-caranya mereka nggak ngerti. Karena mereka nggak mau sharing, nggak mau memiliki guru, nggak mau mencari coaching yang baik untuk membimbing dan mengarahkan mereka kepada pencapaian atau tujuan mereka. Mas Arli sama Mas Rian ada yang mau ditanyain nggak? Kita masih setengah jam lagi lah ya. Saya tutup di jam 11 saja.
mumpung lagi live ya, tadi masalah juga. Oke, kalau live ini dibahas, nah ini sudah saya bahas benar. Padahal ini sudah ada di channel YouTube saya, tapi mungkin kependem di bawah ya, di bawah banget. Ya, jadi nggak keangkat, makanya saya angkat kembali. Terkadang kita belum selesai dengan apa sekolah bumi kita, tapi kita sudah mau masuk ke sekolah langitan. Kita belum selesai dengan geni kita, api yang ada di dalam batin kita. Akhirnya kita mau melangkah itu malah kobong semua. Masih punya ego, masih punya iri, masih suuzon dengan nasib, ya, masih suuzon dengan alam semesta. Sebenarnya yang merusak diri kita itu bukan pola kita yang kayak merokok, ngopi, begadang, bukan. Yang merusak itu sebenarnya rasa. Apa yang kita rasakan itulah yang sebenarnya tanpa kita sadari yang merusak perjalanan hidup kita sendiri. Jadi nikmatin aja, ya, nikmatin, nyantai, ya happy aja. Ya saya dulu nggak ngerokok, nggak ngopi, saya sekarang ngerokok. Tapi kopi pahit. Kan ada di tahapan itu yang memang saya bilang usahakan 1,5 bulan ya. 1,5 bulan itu hidup tanpa gula. Kalian akan merasakan lebih berenergi. Saya nggak nyuruh puasa segala macamnya. Kalau memang mau puasa silakan ya. Apalagi nanti di Ramadan harus benar-benar kalian jalanin. Tapi minimal yang saya ajarkan kemarin-kemarin, hidup tanpa gula. Percaya aja omongan saya. Agar supaya darah kalian atau sel kalian itu nggak rusak. Apalagi minuman kemasan ya. Apa yang orang ngomong ini, kita mau masukin pas Ramadan dan Lebaran ya. Ada yang apa sugar zero sugar ya. Jangan percaya juga itu. Zero sugar itu tetap ada rasa manisnya. Jadi itu pasti gula. Jadi ada juga tahun kemarin yang bilang, selama puasa kok berat badan saya bertambah. Ya karena memang pas waktu buka puasa itu hampir 50% itu gula semua yang dikonsumsi. Jadi kita agak melebar dikit. Nah, itu sebenarnya agak merusak spiritual kita, energi spiritual kita rusak karena gula. Seorang kultivator, ya, saat dia berkultivasi, itu kalau bisa gula itu jangan sampai segan, jangan sampai segan, sedikit pun jangan. Kalian mau minum teh, mau minum kopi, monggo silakan, tapi jangan pakai gula. Susu hindarin. Karena bahasa saya, taruhlah susu ada yang dari benar-benar dari sapi, ada yang dari kambing, ya. Ada yang benar-benar gula dibilang susu. Ya. Tetapi kita kan manusia, ya. Manusia itu nggak nyusu sama hewan. Ya. Itu yang harus digarisbawahi. Karena kalau kita nyusunya sama hewan, secara nggak langsung, ya, energi spiritual kalian, makanya disebut sumber daya energi, ya. Sumber daya spiritual. Secara nggak langsung sifat-sifat hewan itu masuk ke dalam diri kita. Makanya istri saya ciak-cai sampai sekarang tidak makan bernyawa. Supaya apa? Tidak ada di dalam batin ini sifat-sifat hewannya yang masuk. Jadi benar-benar dia menjaga dirinya, hatinya, dalam kesadaran kejernihan. Dan saya sendiri, ya angot-angotan ya, angot-angot kayak ayam. Kadang juga saya ngikuti, seperti cap go itu saya juga kadang-kadang nggak makan yang bernyawa, tapi ya itulah untuk mengurangi rasa hewan di dalam diri kita.
Sifat hewan itu apa? Serakah, ego, ingin menang sendiri, paling benar sendiri, paling pintar sendiri. Nah itu yang sifat-sifat hewan. Kita kembalikan kepada fitrah kita aja. Bahasa kasarnya seorang kultivator itu nggak butuh makan sebenarnya. Yang menjadi konsumsi dia adalah sumber daya energi itu sendiri, di spiritual itu sendiri. Sumber daya spiritual itu sendiri yang memang itu asupan daluwonya ya. Daluwo atau masuk ke dalam dantian yang di sini. 3 jari di bagus. Jadi hanya menghidupin itu untuk kultivasi diri dia. Mungkin ada beberapa orang yang ngomong aja tapi badannya gendut. Iya. Ini faktor umur saya katakan. Saya udah olahraga segala macam, tapi memang saya juga dilahirkan juga dengan porsinya seperti ini dari kecil ya. Jadi itu hak alami, bukan karena berat badannya bertambah, berat badannya proporsional. Berat saya tinggi saya 170, ya agak berlebih sih sebenarnya, kategori obesitas juga. Kalau sudah 80 ke atas itu kan termasuk kategori obesitas, tapi nggak terlalu jauh, masih proporsional. Nah, buat kalian yang mau memang untuk membuang tension atau beban ya, Mas Arli, boleh pakai treadmill. Kalau Mas Arli pasti kan lari ya, lari, biasanya olahraga di lapangan segala macam ya, di kantornya sama teman-teman itu memang untuk membakar kalori. Itu usahakan jangan berbicara dengan saat olahraga, jangan berpikir macam-macam, olahraga aja dalam kesendirian aja. Rame tapi merasa sendiri. Nah udah gitu. Jadi kita hanya kesadaran kita aja yang kita olah. Oh inilah diri saya. Ini ada bosnya di sini. Ada yang mau ditanyain nggak? Rian sama Mas Harli nih. Saya dari tadi ngoceh sendiri. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, apakah cukup? Silakan tulis di kolom komentar ya. Mas Rian sama Mas Harli cukup Ki gitu. Jadi kita sudahi. Tapi kalau mau lanjut, gue lanjut nih. Tulis aja di kolom komentar lanjut atau cukup. Saya doakan Mas Rian sama Mas Harli mencapai yang namanya financial freedom ya. Usaha yang bagus itu kalau dia sudah autopilot ya, Mas Rian ya. Orang berhasil itu yang udah jelas dia punya asisten, dia punya supir pribadi, dia sudah punya pengawal, ya. Itu fasilitas yang alam semesta kasih ya. Jadi vibrasinya berhasil, itu sudah di situ aja sudah kelihatan. Rumahnya ada yang jaga. Jadi tingkat keberhasilan seseorang itu gampang. Nah, kalian untuk mencapai gitu ya berjuanglah. Berjuang. Gampang melihatnya. Melihat aset seseorang juga gampang kok. Lihat berapa banyak CCTV-nya. Berapa banyak sapapnya, ya, security-nya yang jaga. Itu berarti asetnya banyak. Kalian berteman lah, cari teman-teman yang seperti itu.
selain kalian berteman dengan diri kalian sendiri, berteman dengan pikiran kalian sendiri, berteman dengan rasa, berteman dengan jiwa, ya, dalam keheningan 30 menit sampai 60 menit, bertemanlah. Mulai saat ini berteman. Supaya kalian punya tujuan yang jelas. Karena hanya kejernihan yang bisa menuntut kalian. Oke, sampai di sini dulu aja. Salam Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi dari Kisah Niaji.